gelang lo segitu, terus apa bis solawat, perawatan kendaraan 6 miliar. Waduh, enak. Tapi apakah Kementerian Agama? Enggak lah. Kan kan Gus, anak kiai, masa anak kiai mau mainan bisnis haji? Wah, gimana sih lu? Kan ini tegas Wahid. Iya Pak Wahid, mudah-mudahan Pak Wahid umur panjang sehat afiat. Wow, korupsi haji. Kurang apa lagi ibadah. Ibadah. Kementerian Agama ini menterinya Islam. Banyak Islamnya. Ibadah orang Islamnya dikorupsi. Keren. Iya, 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 iya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya polemik tentang kenaikan biaya haji. Itu ternyata ada berita mengejutkan guys. Ada berita begini anggota DPR nih bongkar dugaan markup biaya haji, gelang haji yang hanya 5.000 dianggarkan 30.000. Ada videonya juga guys. Kita tonton dulu videonya baru kita baca beritanya ya guys ya. Oke? Kita tonton dulu videonya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil kita makan pisang goreng ya, kita dengerin Pak DPR ini ngomong ya. Dan kalian jangan protes dong kalau gua stop-stop, namanya juga reaksi. Ya kan, kalian kalau mau nonton video tonton dari video aslinya lah. Ade, tenang aja. Namanya reaksi ya di cut gitu. Kan kita nggak lagi rapat. Gue lagi reaktor, lagi jadi reaktor video. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyorotin Pak, yang kecil Pak Dirjen. Ini namanya gelang haji. Ini produk tempat lahir saya. Adanya gelang haji dan logam ini ya, itu karena jamaah waktu itu ada korban bakaran Mina, identitasnya tidak ada pada waktu itu. Ya benar. Sehingga putuslah dan nama pemerintah membuat, karena tentara Amerika yang ada di Vietnam kalah hanya membawa gelang identitas, di sini dibuat seperti ini. Dulu ini yang buat itu Pak ketua yayasan saya, Sultan Agung di Jepara, dikasih proyek oleh Kementerian Agama pada waktu itu. Iya, dulu ada tragedi terowongan Mina ya. Dan itu proyeknya ternyata dari Jepara guys. Ya, sekarang sudah kemana-mana. Siapa artikel gua ya? Harganya Pak di sini saya lihat Pak Dirjen bantah ucapan saya di sosial media. Ini 30.000 sama glasirnya 5.000 Pak. Saya kemarin tak undang,
panggil itu yang buat gelang haji yang dia ngerjakan dari proyek. Kamu dapat berapa? 221.000. Berapa Pak? 1,2 miliar. Wow. Gelang haji guys, lu urusan gelang aja tajir lu. Serius? Iya. Masa iya dana haji dikorupsi? Kagak ya. Enggak ah. Menteri agamanya kan Gus, nggak mungkin korupsi lah. Ya, dia suruh ngasih 200.000 pada yang pemenang tender masih sepegang 1 miliar. 1 miliar kamu ini hanya untuk buat apa? Enggak Pak, saya masih di embarkasi sana. Asik ngomongnya beliau. 1 miliar Pak, ini mohon dikoreksi, ini tendernya vendornya siapa? Vendornya orang Kemenak sendiri atau siapa? Nah, nggak mungkin lah orang Kemenak, kan menterinya Gus. Ya nggak mungkin lah sama orang Kemenak, ya kan. Menterinya Gus, anak kiai. Nggak mungkin lah. Gua makan pisang goreng aja. Lanjut. Kalau saya hitung 35.000 kali 221.000, 7 miliar Pak. Ini soal kecil, tapi tadi saya sampaikan, saya ini pengusaha, dari kecil saya hitung. Nggak kecil Pak, buat rakyat kecil seperti kami Pak, 7 miliar itu Pak. Markupnya berapa itu ya? Ya, harganya ini ya di sana 5.000 lah. Anda kita hitung aja 1 miliar ya dibagi. Bentar dulu, harganya 5.000-an aslinya. Mendadak kopi gue langsung pahit banget ini. Aduh. Ya, 221.000. Berapa itu? Banyak Pak. Ini Pak, ini bahannya ya. Ini ya ada Bank Indonesia, ini lem merah putih, ini ada Jawa. Ini semua Pak saya tahu Pak. Bayang Pak Dirjen. Ini saya kira bukan urusan Pak Dirjen yang dulu, yang sekarang. Ya, saya tidak tahu ini, mohon ini loh ya. Saya sengaja kemarin pulang, saya bawa Pak contohnya ini. Ya, tidak tahu ini ada chipnya. Selanjutnya Pak, ini ya, ini Pak Dirjen, saya buka lagi nih. Saya ini pakai kaca pembesar tadi Pak, ya, karena kecil-kecil sekali. Ya, saya lihat Bapak. Tulisan dikecilin itu supaya kita malas baca mungkin Pak ya, mungkin begitu ya, pakai kaca pembesar. Oh iya Pak, lanjut. Ini biaya bis sholawat, 1 jamaah kena 4 juta Pak. Wow. Dari mulai bis sholawat sampai urusan ke Mekah, menjedah ke Mekah sampai ke Medina. Saya hitung 4.125.000. Jadi ini angka ini jumlahnya bis sholawat itu dari 800 juta sama 23 juta. Waduh. Ini efisiensi Pak. Ini kalau ini dikurangi kayak gini-gini, mohon dikoreksi nih. Ini kalau bis sholawat tidak ada 1 miliar hilang Pak itu. Bisa. Ada bis sholawat guys. Ada bis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang selanjutnya kaitannya biaya pelayanan dan pengantar stiker. Ini juga mahal, 800 juta. Waduh. Ini pelayanan wrapping roda, kursi roda jamaah. Ini 270 juta. Saya lihat satu-satu ini Pak. Pemeliharaan peralatan kendaraan di kantor Wisma Haji ini 6 miliar ini, tidak tahu ini. Jadi pemeliharaan kendaraan 6 miliar. Wow. Proyek haji ini memang menggiurkan guys. Ini Pak Dirjen, ini tolong ini angka-angka ini Pak. Saya ini terus terang angka-angka ini dikasih oleh staf saya, bukan staf yang di DPR, tapi staf di perusahaan. Pak Wahid ini kalau perusahaan kita bikin kayak gini ya Bapak bangkrut katanya begitu. Ya, bangkrut perusahaan saya. Yang bangkrut ini bukan. Jadi
mohon ini kaitannya terus terang ya. Dari kesehatan belum saya sorotin ya, tapi saya daripada menghabiskan waktu, saya kembalikan kepada pimpinan. Nanti kita koreksi lagi satu persatu. Nah, itu gua dapat dari TikTok. Ini beliau ini namanya Pak Wahid, Abdul Wahid. Ya keren loh Pak Wahid ini. Sekarang kita baca beritanya dari Demokrasi ya guys ya, terkait dengan video yang kita barusan tonton. Iya, tapi sebelum itu gelang lo segitu, terus apa bis solawat, perawatan kendaraan 6 miliar. Waduh, enak. Tapi apakah Kementerian Agama? Enggak lah, kan Gus, anak kiai, masa anak kiai mau mainan bisnis haji? Wah, gimana sih lu? Baca dulu deh. Ambil ngerokok gue ya, maafin gue. Usulan Kementerian Agama Kemenak agar ada kenaikan biaya perjalanan haji BIPH 2023 sebesar 69,19 juta rupiah menuai polemik di tengah publik. Alasannya ongkos sebesar itu memberatkan para jemaah haji. Anggota Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid mengungkapkan salah satu penyebab biaya haji membengkak karena banyak komponennya yang dengan sengaja di markup dilebihkan. Contohnya gelang haji. Wahid mengaku mendapat keterangan langsung dari para produsen gelang haji di kampung halamannya Jepara, Jawa Tengah bahwa biaya gelang haji hanya sebesar Rp5.000. Aduh. Namun biaya yang dianggarkan oleh Kementerian Agama Kemenak adalah sebesar Rp30.000 atau 5 kali lipat dari biaya sesungguhnya. Tajir haji proyek. Ada. Saya ini orang Jepara dari dulu sampai sekarang yang bikin gelang haji itu orang Jepara, kampung saya. Saya sudah undang mereka dan saya tanya berapa biaya gelang haji, mereka jawab dikasih harga 5.000, tapi oleh Kementerian Agama gelang itu dihargai 30.000, kata Wahid saat dihubungi Selasa 7 Februari 2023. Tajir, boh jualan gelang aja dulu, enak ya. Menurut Wahid, dirinya telah mengkalkulasi biaya gelang haji yang seharusnya hanya sekitar 1 miliar untuk 221.000 jemaah. Namun dianggarkan lebih dari 7 miliar. Kemana itu yang 6 miliar? Kemana itu yang 6 miliar Bapak? Aduh, enak. Ini Nina bisnis keren ya, ibadah di bisnisin ya, mumpung ya haji mumpung. Yang bisnis apakah Menteri Agamanya? Enggak lah kan Gus, gimana sih Gus itu anak kiai, nggak mungkin lah, nggak mungkin. Bahkan Wahid mengaku telah menyisir berbagai komponen biaya haji tahun 2022 yang nilainya mencapai 98 juta rupiah. Ia menemukan banyak sekali anggaran yang tidak rasional. Jujur dari situ saya merasa berdosa karena telah memberikan persetujuan biaya haji 2022. Saya kecewa dengan berbagai komponen seperti pesawat, catering, hotel yang tidak sesuai. Bahkan sampai gelang haji pun saya tahu dan saya kecewa, kata legislator Dapil Jawa Tengah ini. Apabila komponen biaya haji dihitung secara real, lanjut Wahid, maka besaran biayanya tidak akan lebih dari 80 juta. Nah, tuh. Bisa sampai begitu ya. Jadi biaya haji keseluruhan 2022 kalau kita hitung sekitar 20 triliun rupiah. Nah, itu dikorupsi sampai 5% saja sudah 1 triliun. Padahal saya hitung korupsinya lebih dari 5%, bisa 10%. Ngeri tidak? Orang ibadah kok dikorupsi. Kalau dia tahu agama harusnya tidak korupsi. Ini watak saya tidak takut menyampaikan ini, tegas Wahid. Iya Pak Wahid, mudah-mudahan Pak Wahid umur panjang, sehat afiat. Wow, korupsi haji. Kurang apa lagi ibadah. Ibadah. Kementerian Agama ini menterinya Islam. Banyak Islamnya. Ibadah orang Islamnya dikorupsi. Keren. Iya. Belakangan publik dihebohkan dengan usulan Kementerian Agama dalam menaikkan biaya perjalanan haji BIPH tahun 1444 Hijriah atau 2023 Masehi sebesar 69,1 juta rupiah.
Jumlah yang diusulkan Kemenak itu sebesar 70% dari usulan rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH yang mencapai 98,8 juta rupiah. Usulan kenaikan BIPH tersebut disampaikan Menteri Agama Menak Yakut Khalil Qomas saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi 8 DPR beberapa waktu lalu. Jurnalis senior Forum News Network FNN Her Subeno menilai kenaikan BPIH tahun 2023 sangat keterlaluan. Ini naiknya sangat tinggi, keterlaluan memang ini, dari semula 39,8 juta rupiah menjadi 69 juta, kata Her Subeno Arif. Her Subeno Arif pun menyinggung pernyataan Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Ismet Hasan Putro yang menyebut biaya haji bisa ditekan hingga maksimal 50 sampai 55 juta saja. Her Subeno Arif mengatakan selain komposisi dana manfaat yang dipangkas, ternyata banyak inefisiensi dan bahkan penyimpangan. Nah itu salah satu yang sangat mencolok menurut Her Subeno Arif adalah dugaan markup komponen haji yang diungkap oleh anggota Komisi 8 DPR RI sekaligus anggota Panja BPIH Abdul Wahid. Ini yang sangat mencolok ini ya, bukan hanya mencolok, dan ini membuat saya juga kaget. Ujarnya, kalau gue kaget. Iya dah, kagetnya biar sama. Kaget. Herzu, Sapana Kerap Her Subeno Arif mengungkapkan Abdul Wahid menemukan bahwa biaya gelang haji di markup sampai hampir 6 kali lipat. Waduh, bayangkan biaya real pembuatan gelang itu hanya 1,2 miliar, namun dalam rincian anggaran yang diterima anggota DPR nilainya sebesar 7 miliar, ucapnya. Wow. Ini kalau saya hitung-hitung ini hampir 6 kali lipat. Ini baru dari gelang haji, belum lagi dari komponen-komponen lain yang diduga sudah dimarkup. Tambahnya dikutip dari kanal YouTube Her Subeno Point pada Kamis 9 Februari 2023. Meski demikian, kata Her, tidak semua dugaan markup dilakukan di Kemenak. Menurutnya hal ini juga berkaitan dengan counterpart di Arab Saudi. Lebih lanjut, ia juga menyinggung kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH. Ia menilai saat ini BPKH terkesan bukan lagi sebagai badan yang mandiri. Ini seolah-olah berada di bawah Kementerian Agama dan nurut apa saja yang dimaui oleh Kementerian Agama, tutur Her Subeno Arif. Hal ini juga yang disampaikan oleh Abdul Wahid. Menurutnya BPKH tidak punya gigi dan malah diam 1000 bahasa terkait kenaikan biaya haji. Padahal kata Abdul Wahid, BPKH seharusnya diikut sertakan dalam pembicaraan usulan kenaikan biaya haji. Tak hanya Abdul Wahid, kinerja BPKH juga dikritik oleh anggota Komisi 8 DPR lainnya, yakni John Kennedy Aziz dan Bukhari Yusuf. Mereka mempertanyakan mengapa Kementerian Agama yang justru mengusulkan kenaikan biaya haji 2023. Iya, kenapa Kementerian Agama ya? Oh, mungkin karena itu anak kiai menterinya. Gue jadi lebih paham, mungkin. Aduh. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Fitra, mendukung upaya atau langkah elemen masyarakat termasuk kalangan wakil rakyat di Senayan, anggota DPR RI yang ingin membongkar adanya dugaan markup komponen biaya haji. Sebelumnya, anggota Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid menduga adanya aroma markup dalam sejumlah komponen biaya haji seperti pengadaan gelang untuk jemaah haji, catering, hotel hingga biaya transportasi udara. Jika dugaan itu ada bukti-bukti kuat, sebaiknya silakan disampaikan ke KPK. Apalagi itu disampaikan oleh DPR, ujar peneliti Fitra Badiul Hadi kepada wartawan Rabu 8 Februari 2023. Iyalah, sampaikan ke KPK lah. Aduh, haji dikorupsi apa? Baidul juga menekankan agar stakeholders terkait yang mengelola keuangan haji mengedepankan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang kredibel. Pengelolaan dana haji transparansinya lebih maksimal, misalnya terkait rincian biaya penyelenggaraan ibadah haji, sehingga masyarakat bisa mengetahui informasi itu secara detail dan rinci. Misalnya ada penurunan biaya masyair, penerapan pajak oleh otoritas Saudi, dalam hal ini General Authority of Zakat and Tax GAZT, bagaimana dampaknya terhadap BPIH, kebijakan kenaikan biaya transportasi dan akomodasi oleh pemerintah Arab Saudi, depresiasi nilai rupiah atas rial Saudi Arabia dari Rp3.846 per rial diperkirakan menjadi Rp4.080 per rial. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap BPIH. Pemerintah perlu informasikan secara baik ke publik
Nah, pemerintah perlu informasikan secara baik ke publik. Pemerintah ini kalau menginformasi kayaknya monolog terus Pak, nggak mau diskusi kayaknya. Begitu dibuka begini, bingung dah lu. Kebongkar kan? Kebongkar Pak. Tak hanya itu, Badiul juga menekankan agar rencana kenaikan BPIH yang mencapai 60 juta rupiah lebih, juga informasi detailnya harus disampaikan ke masyarakat secara sederhana dan mudah tanpa mengabaikan substansi informasi dipahami masyarakat. Termasuk bagaimana pengelolaan nilai manfaat dari bagi hasil atau bunga bank dari investasi dana jemaah haji. Nah itu yang diperkirakan tahun 2022 mencapai 166 triliun harus disampaikan kepada masyarakat. Transparansi pengelolaan dana haji akan berdampak kepercayaan masyarakat, dan itu bisa jadi sarana pemerintah memperbaiki pelayanan ibadah haji baik saat di Indonesia maupun saat di Arab Saudi. Jadi guys ya, memang dana haji itu kan dimanfaatkan gitu, karena kita kan tiap tahun itu cuma dapat kuota, sementara yang daftar banyak. Nah sisa-sisa itu kan dimanfaatkan gitu, dimanfaatkan dalam tanda kutip. Itu untung apa rugi kita nggak tahu. Terus ada begini, ini haji loh ini. Memang ya proyek Bapak, proyek itu gelang haji aja begitu, makapnya diduga sampai kurang lebih 6 miliar. Waduh. Apakah Menteri Agama mengetahui hal ini? Apakah Menteri Agama ikut dalam hal ini? Kalau gue sih kagak sih ya. Bilangnya enggak. Kenapa? Karena Gus, anak kiai, paham agama. Wah, istimewa pokoknya Gus Yakut ya. Dah gitu aja. Ya. Gus Yakut, wah enggak lah. Masa sih? Wah enggak mungkin. Gue, Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang akan selalu bersuara untuk rakyat biasa. Dan yang panas sama gue silakan panas. Panas ya. Gue mohon pamit, mohon doa. Wabillahi taufiq wal hidayah, waradha walinaya, walafu minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa Gus Yakut? Enggak lah. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja. Itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin. Ada juga IG-nya, langsung pesen. Murah segini, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya.